Tadi kita dari konsepnya GIS, kita coba implementasikan lewat Inalogpal. Di Inalogpal ini, yang pertama teman-teman sudah pasti paham yang namanya Master Plan Logpal. Dari Master Plan Logpal ini, salah satu target outputnya di strategi 5, yaitu digitalisasi. Perwujudan dari digitalisasi, yaitu dibangunnya Inalogpal. Nah, dari ini, sekarang posisi dari Inalogpal itu, di fiturnya tadinya kan rencananya 5 ya. Ada 5. Inalogpalnya sendiri itu sebagai rumah untuk bisa mengakomodir fitur-fitur yang dari digitalisasi. Kalau dilihat di sini, rumahnya itu Inalogpal, tetapi di dalamnya ada 5 fitur atau disebut apa? Kelas apa disebut biasanya? Penguatan kelembagaan itu satu fitur sendiri. Yang kedua, manajemen gudang fitur sendiri. Yang ketiga, cluster fitur sendiri. Yang keempat, Prologpal fitur sendiri. Yang terakhir, donasi itu fitur sendiri. Dari 5 fitur di Inalogpal yang sudah ada sekarang terkait penguatan kelembagaan, manajemen gudang belum ada, terkait dengan klaster dan Prologpal. Nah, yang kita hari ini jalan adalah yang pertama ini, penguatan kelembagaan. Teman-teman tadi sudah bisa membayangkan yang namanya data spasial yang dibutuhkan. GIS itu tidak ada artinya tanpa data. Artinya data di bagian penguatan kelembagaan itu menjadi core yang harus ada. Karena ini mau ngomongnya penguatan kelembagaan adalah data-data Logpal yang dihibahkan oleh BNPB yang bertempat di gudang pusat dan gudang provinsi dan kabupaten kota. Artinya pada saat output dari penguatan kelembagaan itu harus data itu divalidasi. Kalau data setelah kita berikan terus kita nggak punya informasi perubahan, update atau apapun, sebenarnya data ini pada saat digunakan menjadi masalah. Makanya ini sangat penting. Yang pertama adalah data itu harus benar-benar data yang terkini yang bisa digunakan. Bukan data hanya berdasarkan catatan saja. Kalau nggak salah saya, di bagian ini, untuk mengetahui status masing-masing data ini, diberi tugas melalui teman-teman sebagai Korwil. Benar ya? Korwil itu adalah mencoba mengupdate atau memvalidasi data-data yang telah diberikan kepada daerah terhadap status data itu, barang itu. Apakah data tersebut masih bisa digunakan, atau data tersebut sudah sebagian bermasalah, atau sudah hilang, atau ada tetapi nggak bisa dipakai. Jadi ini kunci yang pertama. Kalau ini tidak dilakukan, skenario apapun di Logpal nanti pada saat kejadian, jika menggunakan data ini, itu menjadi permasalahan pada saat pengambil keputusan. Ini kunci utama. Karena data-data ini setelah diberikan kepada daerah,
dia disimpan, kita sebut gudang daerah, artinya data di sana bercampur. Bukan hanya data yang dihibahkan oleh BNPB. Bisa jadi bercampur dengan data yang dibeli pakai APBD. Bisa jadi ada data yang dibeli atau dihibahkan oleh pihak lain ke BPBD. Artinya kita juga harus mengupdate. Sebenarnya bukan kita, berarti daerahnya yang harus mengupdate data-data di sini, bukan hanya dari hibah BNPB, termasuk data-data yang dibeli sendiri atau hibah dari pihak lain. Nah, tugas ini sebenarnya Korwil itu kan masih fokus kepada hibah BNPB saja kan, bukan yang dari pihak lain atau dari APBD. Tetapi ada fungsi kita mengingatkan daerah untuk mendata termasuk data dari APBD atau pihak lain yang ada di sana. Supaya pada saat kita membuat simulasi, jika terjadi sesuatu, sumber daya yang bisa digunakan adalah semua lokpal yang ada di situ, bukan hanya yang ada dari BNPB. Nah, ini menjadi penting, menjadi tugas teman-teman untuk mengupdate dan mengingatkan daerah untuk mengupdate di sini. Karena di sana sudah di pengelolaan di dalam suatu tempat disebut gudang, maka manajemennya menjadi ke dalam sistem yang disebut dengan manajemen warehouse. Bukan lagi data datang dari hibah kita, tetapi termasuk data yang lain. Nah, di kita hanya data hibah, karena digabung dengan lain, makanya dibangun sistem khusus untuk pengelolaan di gudang yang bisa menangkap status dan kondisi barang yang tersedia. Baik itu dari hibah pusat maupun APBD atau daerah lain. Yang paling sulit sebenarnya buat kita di pusat bukan hanya lokpal yang hibah, tetapi ada lokpal yang pakai DSP. Nah, lokpal yang pakai DSP tidak melalui sistem yang tadi, ya kan? Karena dia langsung kan. Nah, karena dia langsung, Korwil mengingatkan daerah harus mendata termasuk lokpal dari DSP. Karena itu sangat dinamis soalnya. Kalau itu tidak didata, kita akan sulit menyimpulkan berapa banyak sih lokpal yang telah didistribusikan oleh BNPB melalui APBN. Karena APBN itu bukan hanya yang rutin, tetapi termasuk yang DSP kan. Nah, ini perlu teman-teman mengingatkan juga untuk di bagian sini. Jadi yang dicatat bukan hanya yang hibah, termasuk yang dari DSP tadi. Karena ini sudah bercampur masuk di sini, berarti dia selain yang APBN, DSP, dan juga yang dibeli dengan APBD atau hibah dari para pihak lain. Ini ada di sistem ini. Ini yang sebenarnya sedang kita bahas untuk membangun WMS ini. Nah, karena ini adalah yang terdata, tersedia di masing-masing gudang, yang bisa digunakan atau di-deploy pada saat kejadian, ternyata pada saat kejadian ada kontribusi dari pihak lain yang tidak melalui gudang, tidak melalui BPBD langsung. Contohnya apa? Ada para pihak yang langsung masuk ke posko, ya kan? Atau masuk ke lokasi. Nah, itu yang disebut melalui klaster. Karena klaster itu adalah bukan hanya di gudang BPBD,
yang sumbernya dari APBN, DSP, dan APBD, dan hibah lainnya, termasuk sumber daya logistik dan peralatan dari anggota klaster. Walaupun data itu tidak ada di BPBD, ada di masing-masing. Nah, harus didata juga melalui sistem namanya klaster. Minimal kita pada saat terjadi sesuatu bisa menskenariokan total jumlah logistik yang bisa digunakan. Karena sudah termasuk dari anggota klaster. Tetapi kalau itu tidak didata, kita tidak bisa menganalisa kebutuhan dan memenuhi kebutuhan. Ya. Ini jadi yang kita bahas hari ini adalah sebenarnya yang existing ini nomor 1 dan nomor 3. Yang ini belum selesai. Tugas-tugas seingat saya yang disampaikan Pak Deputi buat teman-teman Korwil adalah untuk nomor 1. Ya, mengupdate bukan hanya data dari APBN, tetapi mengingatkan daerah untuk memasukkan data dari APBD dan juga dana hibah tadi lewat DSP tadi. Ini tugas Korwil. Kalau nggak salah saya disebut kemarin Pak Lili satu Korwil itu membawahi 9 sampai 13 kabupaten. Nah, nanti dari sini perwujudannya seperti apa kita lihat di sini. Nah, di sini di dashboard Inalogpal, sebenarnya ini halaman gabungan, ini halaman utama. Tetapi yang menjadi concern ke teman-teman di halaman utama ada di sini nih. Dashboard itu adalah menggambarkan secara keseluruhan. Dashboard ini. Sedangkan ini adalah fitur yang tadi penguatan kelembagaan. Yang WMS belum ada, yang kedua adalah klaster. Yang ini terpisah dari manajemen kita, tetapi dia sudah, yang donasi sedang proses ya, belum ada. Jadi kita fokus yang pertama adalah di dashboard, yang kedua penguatan kelembagaan, yang ketiga di klaster. Coba next. Nah ini contoh. Apa yang bisa dibayangkan dari konsep spasial tadi di halaman Inalogpal ini? Yang paling cepat di sini adalah titik ini menggambarkan poin, lokasi gudang. Titik ini. Berarti kita bisa mengatakan bahwa secara nasional distribusi lokasi gudang sudah ada dari Sabang sampai Merauke. Secara nasional. Kita belum ngomong isinya. Sudah ada. Apa yang membedakan warna merah dengan hijau? Ini yang paling mudah orang menyimpulkan dari melihat satu halaman. Ini balon, kalau Pak Deputi menyebut balon. Balon ini yang pertama adalah lokasi gudang di provinsi, bukan kabupaten kota, pusat dan provinsi. Jika balonnya warnanya merah, artinya bahwa di setiap gudang ini datanya tidak pernah diupdate. Data diupdate terakhir lebih dari 3 bulan. Itu warnanya merah. Artinya itu menjadi tugasnya Korwil. Korwil akan terlihat performanya jika warna balonnya berubah. Hijau, warna ini menggambarkan bahwa
gudang tersebut, wilayah tersebut telah mengupdate datanya kurang dari sebulan yang lalu. Kurang dari sebulan yang lalu, berarti bisa jadi 2 minggu yang lalu, bisa jadi 3 minggu yang lalu. Tetapi kurang dari sebulan, warnanya hijau. Jika dia telah mengupdate datanya kurang dari 3 bulan, lebih dari 1 bulan, warnanya menjadi kuning. Jadi secara visual masing-masing kita sudah bisa melihat dari warna saja, ini wilayah saya setelah ada update apa enggak. Bagaimana menggambarkan itu update atau tidak dari sisi data? Ini kan dari sisi poin. Coba next. Nah, sekarang dari sisi data di wilayah. Pada saat kita mengklik satu titik di gudang, anggap aja itu adalah suatu informasi wilayah potensi kejadian. Ini saya klik misalnya adalah Jawa Barat. Dia memberikan informasi gudangnya provinsi dan gudang kabupaten di Jawa Barat. Kalau tadi yang di halaman depan hanya punya provinsi kan? Tetapi pada saat diklik provinsi, dia masuk ke wilayah ini, yang dia tampilkan selain provinsi adalah kabupaten kota di dalam provinsi itu. Nah, spasial, yang pertama adalah poin lokasi, yang kedua, dia menghitung jarak yang tadi kita bilang garis. Dari gudang provinsi ke gudang kabupaten kota di dalam provinsi, yang terdekat dengan provinsi yang mana? Dia cari 5 terdekat. Ini punya provinsi, terus ini adalah 5 terdekat dari titik provinsi. Jaraknya berapa? Kelihatan angka di bawahnya. Jarak 2,93 kilo, jarak 13,8 kilo, jarak 17. Itu adalah proses spasial. Menghitung titik punya provinsi dan titik punya kabupaten kota. Dia hitung jaraknya. Setelah itu, dari kajian risiko tadi yang kita sebut raster, bahaya, ada jiwa terpapar, ada potensi dampak, di wilayah ini dia hitung masuk di sini. Ini data angkanya dari perhitungan spasialnya kajian risiko. Di Kabupaten Bandung ada potensi gempa bumi, jumlah jiwa terpapar yang berada di dalam bahaya rendah 126.000 orang. Jiwa terpapar yang berada di bahaya sedang 1,6 juta. Di bahaya tinggi 1,8 juta. Seandainya gempa terjadi di Bandung yang berada di wilayah bahaya tinggi, tanpa kita mengumpulkan data, kita sudah tahu jumlah orang yang berada di bahaya tinggi. Tinggal kita menghitung berapa radius dari epicenternya. Makin dekat epicenter, makin potensi dampaknya lebih besar. Nah, ini artinya dalam satu wilayah kabupaten, bukan dalam radius. Nah, spasial adalah selain dari hasil kajian risiko, nanti kita bisa simulasikan pakai radius. Dari titik itu, dengan radius sekian kilo, kira-kira berapa orang yang ada. Ini sebenarnya salah satu informasi yang bisa digunakan untuk menghitung kebutuhan. Jumlah orang yang terdampak. Kita belum tahu dia itu apa dampaknya meninggal, mengungsi atau apa. Karena kita belum ke lokasi kan. Tetapi kita sudah punya data informasi awal, secara skenario kita sudah bisa menghitung kebutuhan sekian orang. Kalau itu skenario benar seperti itu, berarti kita udah bisa keluarkan berapa tenda yang dibutuhkan. Ya kah? Gambaran awal. Nah, dari sini
nanti diupdate oleh yang disebut dengan peta apa? Kalau ada gempa, peta apa? Peta dampak. Namanya peta? Bukan, KRB itu kajian. Jika ada gempa, enggak, peta rawan sebelum kejadian. Peta dampak jika gempa terjadi namanya peta shake map. Shake map itu satuannya MMI. MMI itu Marcelli, skala Marcelli tingkat kerusakan. Kan kalau lihat peta shake map keluar BMKG atau USGS, mulai dari warna merah, terus makin tinggi MMI-nya makin merah warnanya, makin besar dampaknya. Nanti kita pahami apa itu MMI ya. Nah, dari situ yang tadinya berada di bahaya tinggi ini akan berubah di overlay dengan shake map. Shake map yang terdekat dengan epicenter biasanya MMI-nya makin tinggi. Wilayah itulah yang potensi dampak paling besar. Jumlah orang itu bisa dikeluarkan lewat overlay shake map dengan distribusi penduduk. Ya, di GIS. Di GIS, makanya butuh memahami GIS itu tadi. Dari mana datanya? Nanti tak tunjukin waktu praktek. Data distribusi penduduk pakainya dari sini. Data shake map-nya download dari punyanya BMKG atau punyanya USGS. Oke, setelah ketemu ini, skenario berikutnya adalah ini ngomong di lokal dan spasial kan. Pada saat benar terjadi kita hitung kebutuhan untuk di sini, ternyata jumlah lokal yang tersedia di gudang ini tidak bisa memenuhi kebutuhan ini. Ya kan? Artinya kita minta tolong ke siapa? Kita minta tolong buat kita yang orang daerah situ bilang terdekat. Tetapi kita nggak tahu sebenarnya yang terdekat itu siapa. Makanya butuh spatial proses mencari jarak terdekat, yaitu punyanya Soreang. Kalau Soreang terdampak, artinya kan coverage-nya area termasuk Soreang kan? Berarti jumlah lokal sini plus jumlah lokal sini, apakah mencukupi untuk memenuhi yang ini? Kalau nggak mencukupi, masuk lagi yang kedua. Nah, tapi itu data ini pasti berubah nggak? Apa? Yang ini? Ya. Yang ini berubah pada saat di overlay dengan shake map-nya. Data ini berarti kan ambilnya dari bukan kita bikin kan orang ini. Enggak, ini kajian risiko. Kajian risiko. Ada di Kedeputian 1. Oh begitu dia nanti sudah diupdate sama dia juga berubah lagi. Nah, karena dia adalah dampak, bukan kajian risiko, mereka membantu menganalisa potensi dampak. Tetapi teman-teman sudah bisa menggunakan duluan untuk membuat skenario dari data ini tanpa tunggu itu. Kalau nunggu itu biasanya tergantung kepada si penyedia shake map. Kadang-kadang dia ngeluarinnya juga telat. Berarti teman-teman nggak mungkin nunggu kan? Pakai ini dulu untuk menghitung kebutuhannya. Setelah itu datang, sekarang digantikan oleh MHEWS sebenarnya untuk menghitung dampak. Terus ada lagi yang baru namanya di Dalop Simampu. Nah, dia oh, iyalah. Nanti kalau kurang mampu kasih sesuatu lah. Nah, nanti hasil analisa dari MHEWS atau Simampu, jumlah jiwa terpapar atau terdampak itu dipakai untuk mengupdate yang ini.
Tapi nilainya paling nggak jauh Nggak jauh beda, beda. nggak jauh beda, nggak jauh beda. Lalu juga Nggak tergantung epicenter. Heeh. Karena ini kan yang ada di Inaris itu adalah multi peluang. Dari misalnya 100 titik yang berpotensi, berarti diambil yang semua peluang yang tertinggi kan. Kejadian adalah sesuai dengan epicenternya. Lebih banyak, tetapi sebenarnya areanya itu juga nggak mungkin keluar. Di dalam memahami informasi yang ada di depan tadi, dari poin berubah warna, tetapi kita tidak tahu persis sebenarnya berubah menjadi warna hijau, apakah kita sebagai core wheel atau daerah, dia telah mengupdate seluruh datanya, atau dia mengupdate hanya sebagian. Ya kan? Nah, oleh karena itu, di sini diberi informasi dengan cara next. Kalau kita klik equipment, dia muncul list barang yang ada di gudang itu atau di daerah itu. Jika warnanya merah, itu sama dengan definisi yang di depan tadi. Berarti ini tidak diupdate lebih dari 3 bulan. Yang ini diupdate kurang dari sebulan. Jadi, ini menjadi juga indikator buat teman-teman core wheel. Apakah dia telah mengupdate informasi dari daerah itu? Kelihatannya berapa banyak yang diupdate? Ya kan? Misalnya nih, ada barang tidak terjadi perubahan. Tidak terjadi perubahan. Kalau dia membuka dan menyimpan kembali, otomatis warnanya berubah. Walaupun datanya nggak berubah. Tetapi kalau dia tidak membuka sama sekali, artinya dia tidak mengupdate. Jadi fungsi update tadi bukan berarti harus merubah angkanya, tetapi harus melihat dan menyimpan kembali. Walaupun tidak berubah. Karena ternyata informasi dari daerah yang megang list ini tidak satu orang. Jadi bisa jadi tidak bisa menyimpulkan ini sudah dilihat. Karena dia bilang, ini bukan tugas saya, ini orang lain. Supaya kita tahu ini sudah dilihat semua, makanya setiap dibuka disimpan warnanya berubah. Oke. Terus ini kan di pusat yang tadi di provinsi. Nah, yang di kabupaten kota terdekat juga bisa dilihat statusnya. Nah, ini kalau ini diupdate-nya lewat kabupaten. Kalau ini diupdate-nya lewat provinsi. Jadi akan ketahuan status seperti apa. Next. Nah, kalau kita masuk ke wilayah provinsi melalui query yang di kiri, kalau tadi masuk ke provinsi melalui titik gudang. Melalui titik ini, dia muncul seluruh gudang yang ada di provinsi itu. Kalau tadi, dia muncul titik provinsi dan kabupaten beberapa, terus muncul tabel kan. Jadi akan sulit melihat detail. Nah, sedangkan ini muncul seluruh poin, dan ini masing-masing gudang bisa dicek statusnya. Ini muncul seperti yang tadi, tabel. Warnanya juga muncul. Jadi kerjaan teman-teman untuk mengupdate data dari masing-masing gudang akan terlihat warna di sini. Walaupun satu diupdate, warnanya berubah. Satu aja berubah dia. Berubah. Cuma di table kelihatan yang berubah yang mana. Nah, ini strategi ya. Strategi, jika ingin terlihat kinerja bagus, berarti tidak mau berubah warna ini. Itu dulu. Wah,
Itu dulu. Kalau hijau, apa jangan Yang penting hijau dulu. Pak, tanya Pak. Ah. Ini, Pak. Tadi kan yang pas di dashboard yang provinsi tadi kan itu ada gudang terdekat. Iya. Gudang terdekat itu apakah pasti BPBD kan? Enggak juga. Enggak, itu dari BPBD punya. Sementara BPBD. Semua dari BPBD ini. Iya. Semua database ini adalah database BPBD. Nantinya kalau misalkan si klaster lokalnya udah mulai masuk, Ah. di situ ada gudang-gudang klaster. Ya. Lalu ada beda warna ya? Ya. Mungkin di atas alamat ada nama BPBD-nya gitu ya Pak. Karena kan tadi Boleh. kalau kayak tadi Soreang ada 2 tempat. Ada pertanyaan, bagaimana kalau di setiap nama gudang itu ada nama BPBD-nya? Ini sebenarnya coba ke depan lagi. Lagi ke depan. Lagi. Nah, ini adalah pengen dimunculkan nama BPBD-nya. Ya kan? Jadi ketahuan ini BPBD-nya siapa, provinsi, kalau itu BPBD kabupaten apa gitu kan. Ini sebenarnya tergantung kepada database dari peningkatan apa tadi? Penguatan kelembagaan. Karena dia tidak membuat data, apapun data yang di sana tersedia tampil. Nah, kalau di sana nggak ada, berarti kita sarankan nanti di penguatan kelembagaan ditambahkan nama BPBD atau nama gudang. Ya, supaya bisa mengakomodir gudangnya si anggota klaster. Oke, saran yang bagus. Next. Nah, balik tadi. Nah, ini sebenarnya strategi tadi, teman-teman. Strategi supaya terlihat geraknya cepat, kinerjanya bagus. Usahakan balonnya berubah warnanya. Walaupun satu. Karena satu itu tidak akan berubah jika teman-teman tidak kontak BPBD-nya. Ya kan? Walaupun satu berarti usaha mengkontaknya sudah ada, usaha meminta mengupdate-nya sudah ada. Karena warna ini tidak bisa dirubah manual. Kalau ini kan lokasi untuk gudang kabupaten kota ya Pak ya. Kalau misalnya gini, indikator di provinsi itu kan merah. Kalau misalnya kabupaten kota ini sudah terisi atau terupdate misalnya jadi hijau, apa mempengaruhi juga Pak ke provinsinya? Enggak. Itu berubah warna juga apa enggak? Enggak, tetap Enggak. sendiri berarti ya. Karena gudangnya terpisah. Dan hibahnya juga terpisah. Kirain tuh provinsi itu indikatornya tuh dari kabupaten kota ini yang misalnya udah 50% lah mengisi, berarti warnanya tuh di provinsi berubah juga. Enggak, kalau itu kinerjanya provinsi. Yang kita ukur bukan kinerja. Yang kita ukur status barangnya. Siap. Ya, walaupun dia semua kabupaten sudah diupdate, terus barang dia sendiri nggak pernah update, tetap aja. Berarti hijau di sini nggak mempengaruhi yang di provinsi. Enggak. Ya, masing-masing. Seluruh kabupaten kotanya ada hijau. Iya. Oh, Mau nggak mau dia harus hijau. ya kalau nggak malu dia. Di dalam udah hijau semua. Nah, setidak-tidaknya tanggung jawab itu adalah dipisah. Tanggung jawab provinsi adalah untuk barang yang ada di gudang provinsi. Tanggung jawab kabupaten adalah untuk barang yang ada di gudang kabupaten. Itu strategi untuk melihat perubahan warna. Soalnya gampang sekali ngelihat siapa yang nggak kerja soalnya. Iya kan? Tapi kalau kita konsisten sebenarnya nggak apa-apa. Kalau kita konsisten, contohnya untuk mengupdate itu tugas kita mengingatkan saja. Nah, contohnya tadi Nabi juga mengingatkan saja. Nanti pas akhir bulan gajinya juga mengingatkan saja. Oke. Ini dari sisi visual. Nanti interaktifnya kita lihat langsung lewat dashboard ya. Ini menunjukkan beberapa fitur yang teman-teman bisa lihat. Bagaimana menghubungkan spasial tadi dengan dashboard sini. Next. Nah,
informasi tadi dalam bentuk spasial, poin, dan area wilayah yang disebut dengan data apa tadi? Area dan data poin. Atributnya harus disimpulkan secara wilayah atributnya. Kan tadi di masing-masing wilayah itu punya nilai, punya barang, punya macam-macam kan. Tetapi kan kita nggak bisa menyimpulkan langsung dari situ, oh di Aceh jumlah barangnya ada sekian yang bagus, ada sekian yang jelek dari hasil update masing-masing korwil. Kan nggak bisa. Karena harus buka satu-satu. Maka dibuatlah yang namanya infografik ini. Infografik ini adalah menggambarkan dari hasil update dari masing-masing gudang, baik kabupaten, kota, provinsi, nasional. Ini adalah gabungan dari seluruh data yang dihibahkan, dari sekian alatnya itu ada sekian persen, itu termasuk namanya logpan dasar. Sekian persen khusus, sekian persen pendukung. Kalau ini diklik, dia muncul angka dan persen. Ya, ini sana. Enggak, nanti di online-nya. Ini PPT. Nah, nanti waktu kita online, kita praktek, kita lihat. Nah, dari sekian alat yang sudah diberikan, baik itu dari kabupaten sampai nasional, ternyata hasil laporan update masing-masing korwil tadi bisa disimpulkan berapa banyak yang baiknya, berapa banyak yang rusak ringannya, berapa banyak yang rusak beratnya. Nah, ini secara nasional. Kalau ingin tahu di provinsi spesifik, berarti nanti pilih provinsinya apa. Grafik ini berubah sesuai dengan wilayah itu. Jadi tidak lagi ditanya, kalau tiba-tiba kan ditanya, ini alat yang kita berikan di Kabupaten A, berapa banyak yang masih bisa digunakan? Nggak perlu lagi buka detail listnya kan? Tinggal buka infografik, lihat kabupatennya, muncul angka itu. Nah, itu udah langsung menjawab pertanyaan tadi. Tetapi kalau ditanya lagi, yang mana saja yang rusak, baru buka tabelnya. Gitu. Ini di bagian rangkuman. Sekarang di bagian jumlah jenisnya. Coba next. Nah ini. Tadi kan rangkuman. Nah sekarang dari jenisnya. Masing-masing jenis kita tahu yang paling banyak ini. Yang paling banyak. Nomor 2 paling banyak ini. Nanti ini juga akan ketahuan. Sebenarnya di wilayah mana yang ini paling banyak, itu dari sisi wilayah pilihannya. Kalau pilih kabupaten, yang ini sesuai dengan kabupaten. Nah, khusus di bagian ini, coba ke atas lagi. Nah, khusus di bagian tadi, ini di halaman yang sama ya, teman-teman bisa menjawab jika pertanyaannya spesifik lewat infografik ini. Misalnya pertanyaan spesifik tadi wilayah. Yang sekarang pertanyaan spesifiknya adalah coba kasih tahu peralatan yang diberikan yang terkait banjir saja. Terkait dengan longsor saja. Ya, ini pilihannya adalah di bagian multibahaya itu. Itu bisa pilih jenis bencananya. Kalau multibahaya berarti alat itu dipakai untuk semua jenis bencana. Tetapi kalau dipilih jenis bencana tertentu, alat yang muncul di situ berarti untuk jenis bencana itu saja. Ini belum nanti di online. Ntar dia pilih bingung dia. Hijau terus Nggak apa-apa. Maksudku bukan berarti nanti yang merah itu jaga kerja, nanti kerjanya udah selesai.
Bukan. Ulang lagi nggak tadi? Apaan ini belum direkam? Lupa. Ya mungkin cuma ngeliat doang terus di save lagi gitu. Enggak. Sebenarnya warna itu bukan masalah jumlah barang. Update-nya. Masalah dia mengupdate apa enggak. Kalau barangnya itu dia berubah maksudnya apa? Ada barang sebenarnya dia ditinggal rusak. Enggak dia apa-apain dia rusak. Berarti kan dia harus kasih tahu statusnya. Kondisi itu. Bukan update jumlah. Yang tadi bukan. Bukan dikasih 10 di input hari ini 1, besok 1 gitu. Bukan itu maksudnya. Tetapi barang tadi setelah di input semua itu adalah barang statusnya pada saat itu. Ini lain persepsi Pak. Persepsi Agung yang katakan itu ada satu daerah itu biar dia main aman nih, setiap sebulan gue 1 kali input gitu. Yang penting dia biar hijau aja terus gitu. Enggak ada masalah. Gak ada masalah. Berarti kan dia bertanggung jawab terhadap barangnya. Ya, tapi Ya artinya kalau misalkan dibalik, merah itu ada satu bukan daerah berarti dapat dia nggak 10 nih. update bang, karena udah nggak ada lagi Dia barang yang mau nggak diupdate buka sama dia. apa perawatan tuh kita anggap berarti kalau tenda misalkan kan nggak akan ada rusak nih. Nah, di awal dia akan mengupdate 10 nih keadaannya baik. 2 bulan ke depan karena dia nggak ada kegiatan nggak dibuang-buang nih kan. Iya itu Masih babi. bagus nih. Apakah statusnya tetap merah? Apakah dia- Merah. apa yang Enggak. harus dilakukan? Buka Kuning. Kan dia update terakhir. Iya, anggap berarti 5 bulan lah. Iya, merah. Ya. Merah nih. Merah. Kan dia kondisi tetap baik. Apakah dia cuma dia login untuk masuk ke sana cuma bilang 10 tetap baik. Ngerti nggak yang disebut Merah dengan biru, manajemen merah kuning hijau gudang? ini tidak bisa membuktikan Ada namanya update atau enggak kalau misalkan begitu. apa? Stok oknam. Stok oknam itu bukan hanya ngelihat jumlah, Kondisi. melihat kondisi. Jika dia nggak ngebuka sama sekali, bukan berarti itu bagus. Iya kan? Nggak dibuka sama sekali bukan berarti dia bagus. Iya, misalnya gini Pak, saya stop. Ini hari ini saya dapat 10. Ya. Sebulan saya stok opnam, tetap 10. Ya kan? Karena saat pertama saya update itu baik, saat stok opnam bulan pertama, Baik. itu kondisinya pasti baik juga kan? Ya. Jadi nggak perlu saya update lagi nih. Ya. Apakah perlu diupdate karena saya di data awal 10 tetap baik. Nggak, cara ngelihat itu baik, berarti dia ngecek kan? Iya. Nah, pada saat ngecek, dia ngebuka database itu. Itu otomatis mengupdate. Gitu loh. Iya. Nggak, walaupun nggak ada perubahan, dia ngebuka. Karena dia udah ngecek dan benar, berarti dia nyimpan toh. Nyimpan itu udah update. Kun, ada user kabupaten kota mana nggak? Coba. Nggak, itu lewat ini, lewat aplikasi. Lewat handphone, bukan lewat. Bukan login, ngecek data itu, ngecek data ini. Kalau login kan masuk. Tapi kalau ngebuka data, terus nyimpan ulang, itu dia ngelihat kah? Jadi nyimpan masuk, lihat, tutup lagi kan nyimpan ulang. Masuk, lihat, nyimpan ulang. Kalau nyimpan ulang, iya, berarti ada proses yang harus dieksekusi karena nyimpan ulang. Kita lihat nggak ngapa-ngapain, saya tutup itu. Oke, jawabannya sebenarnya sederhana gini. Ini yang saya jelaskan adalah kondisi kesepakatan terakhir. Kalau teman-teman nanti terjadi perubahan kesepakatan, buatlah SOP-nya. Coba lihat tadi Davi yang equipment tadi kan. Ke atas. Lagi. Di atas. Ya, ini. Kan saya masuk nih, buka. Lihat nih data barang ini nih. Ya kan data barang ini. Kita anggap karena masih baik, saya kan nggak langsung tutup nih, nggak ngapain nih saya. Apakah dia akan berubah jadi hijau? Karena saya buka ulang. Yang ini webnya.
Dia nggak ke-update lewat web. Dia ke-update lewat aplikasi. Aplikasi, lapor lokal. Kan ini saya belum masuk ke lapor lokal loh. Masih dashboard Ina lokal loh. Oke? Nanti kalau ketidaksesuaian dengan yang teman-teman bayangkan dengan yang ada, berarti teman-teman sepakati di dalam tim dan buat SOP-nya. Sistem adalah mengimplementasikan apa yang dimaui oleh unit kerja. Iya. Yang bikin konsep itu bukan sistem, kalian sendiri. Iya, jangan dibalik. Oke? Next, coba. Naik lagi. Lagi tadi udah. Nah, ini contoh. Untuk melihat spesifik jenis bencananya. Ini ada yang bolong satu jenis bencana D, nggak tahu. Mungkin juga dipikirkan dulu. Dipikirkan dulu. Nah, dia misalnya gini, nanti di dalam praktek, jika kita pilih banjir bandang, berarti status barangnya banjir bandang yang terkait. Tetapi jika dipilih satu lagi ini, berarti dia tanda ini akan muncul di dua jenis bencana. Berarti barangnya di sini juga muncul dua jenis bencana, barangnya juga terhadap dua jenis bencana. Jadi bisa pilih satu, bisa pilih lebih dari satu. Ya, karena bisa jadi di satu lokasi ada jenis bencana lebih dari satu di titik yang sama, bisa jadi cuma satu. Jadi pilihannya begitu. Oke. Next. Nah, sebenarnya database yang saya sampaikan tadi datangnya dari sini. Nah, si Inalogpal tidak mengotak-ngatik apapun dari database ini. Si Inalogpal hanya menggunakan data yang dihasilkan oleh sini, dianalisa, divisualkan. Oke? Database di sini. Karena ini sudah ada duluan. Ya. Nah, untuk update oleh daerah, karena ini sistemnya kan ada di kita ya. Untuk update di daerah, dia dibangunlah yang namanya lapor lokal. Lapor lokal adalah mengupdate data yang di sini berdasarkan database yang telah ada, dia berubahkan statusnya lewat lapor lokal. Pada saat itu dibuka, login, dibuka datanya, terus disimpan lagi, otomatis itu terupdate. Yang ini belum ada nih. Nah, baru masuk ke ini, yang tadi lapor lokal. Nah, di lapor lokal ini sebenarnya ini saya ingin mengatakan bagaimana perwujudan spasial tadi yang penggunanya nggak ngerti GIS, tetapi dia bisa berguna data hasil spasial. Contohnya, setelah dia diintegrasikan ke Inaris, yang pertama adalah setiap pengguna dia bisa mengidentifikasi potensi bencana di tempat dia berada. Dihubungkan dengan lokasi gudang. Jangan sampai daerah atau kita membuat gudang di tempat yang berbahaya. Pada saat itu bencana terjadi, tadinya kita justru membantu rencananya, malah kita perlu bantuan. Nah, itu salah satu pemanfaatan lewat Inari personal, dia membaca pixel hasil kajian risiko. Justru kita suka tempat bahaya. Oke, setelah itu masuk ke menu fitur. Lewat menu fitur ada yang namanya lapor lokal. Di lapor lokal, yang ini dia bukan untuk publik. Yang ini hanya diberikan kepada yang dari Inalog itu.
akun-akun itu. Akun yang itu tadi. Jadi nggak bisa diisi oleh sembarang orang. Nah, pada saat setelah isi, nah tombol ini, terus masuk next. Nah, informasi ini sebenarnya sesuai dengan yang web tadi. Ya, sama. Cuma divisualkan lewat sini. Nah, kalau tadi inputnya bisa dilakukan di sini, sebenarnya bisa saja. Tetapi menjadi pertanyaan, kemarin kita buat itu ngapain gitu kan. Nanti disepakati aja SOP-nya. Jika input baru, diharapkan menggunakan web supaya kinerja webnya ada. Ya, kecuali kita mau melupakan itu kan. Ketika membuat aplikasi yang menyusahkan ya. Tetapi dia punya opsi di sini. Yang pertama gini. Ini dia punya peluang menginput berdasarkan koordinat gudang itu berada. Membaca lewat aplikasi posisinya. Tetapi dia bisa menginput dimanapun, tetapi lokasinya tetap di tempat yang aslinya. Bukan. Polanya dibalik. Pada saat dia menginput, dia bukan membaca koordinat device, tetapi dia membaca database. Di database sudah ada lognya. Database itu ngebaca dari web. Gitu. Jadi ada dua opsi. Tetapi akan masalah jika gudangnya lebih dari satu. Ya kan? Makanya jika lebih dari satu, dia boleh menggunakan log dari aplikasi. Kecuali database diupdate menjadi 2. Gitu. Nah, setelah ini dibuka, kan ada posisi setelah buka dicek, simpan. Nah, simpan ini sama seperti kita buka, ya tadi contohnya Excel. Excel kalau kita buka, terus kita nggak ngapa-ngapain, terus simpan ulang, tanggal yang ke record update, last update, itu adalah tanggal simpannya. Kalau buka Excel nggak mau ngapain, saya close aja udah. Nah, Nggak bisa simpan. ya, Nggak mau ngapain? ya kalau close itu biasanya nggak ke record. Tapi kalau sistem ini kan nggak bisa nggak close karena disuruh simpan. Ya, oke. Berarti tugas teman-teman Corwil adalah meminta daerah untuk update ini kan, download dan update. Kalau perlu dibikin seperti online training ke mereka. Corwil setelah mengupdate, yang update itu kan bukan Corwil sebenarnya, orang daerah. Berarti di HP orang daerah itu, masing-masing daerah, setelah dia update, dia muncul list ini. History. History dia update. History update ini untuk evidence base pekerjaan teman-teman Corwil bahwa tugas saya telah melaksanakan ini. Enggak, ini mereka screenshot aja dari HP-nya. Jadi kalau udah SS minta Ya, screenshot aja. Itu yang pertama. Kadang-kadang gini. Ini pekerjaan akal-akalan. pap dong. Ini contohnya gini. Kenapa kita membangun pola seperti ini sebenarnya ada sejarahnya. Yang pertama adalah banyak, mungkin nggak kita orang lain, dia mengatakan saya telah melapor, tapi buktinya nggak ada. Terus dia bilang, enggak, kemarin HP saya error.
Terus aplikasi saya error, saya uninstall, install lagi. Jadi intinya adalah dia tetap ngotot telah melaporkan tetapi nggak ada evidence base-nya. Nah, sistem ini dibangun untuk menunjukkan evidence base-nya tidak akan pernah hilang walaupun HP-nya rusak. Kecuali servernya rusak ya Pak. Enggak. Kan kalau dia sudah ada di dia, berarti kan kecuali dia buang HP-nya ya. Inarisnya ini hanyut. Server inarisnya rusak, udah hilang itu semua ya. Kalau dia install ulang. Tetapi kalau servernya nggak rusak, dia install ulang kayak beli HP baru kayak ini tetap ada. Kenapa nggak diberitahukan ke Innova aja Pak? Biar nggak screenshot dulu. Apanya yang diberitahu? Yang itu, yang lognya itu. Sebagai Ya kan lebih beritahu kasih warna Kan baru. sebenarnya sudah dikasih tahu ada di dashboard. Warna baru. Berubah. Itu kan sudah dikasih tahu. Ini kenapa kok harus standar di screenshot sebagai evidence? Sebenarnya kadang-kadang kan kita males. Nanti direspon pada saat kenyataan yang terjadi ya. Pada saat kita di sana cukup banyak yang harus dicek, kita malas ngeceknya. Nah, di sini minimal ngelis, oh kabupaten ini. Ya, dan ternyata ini sekarang dipakai evidence oleh BPK. Iya, dipakai. Bahwa katanya ini telah digunakan. Mana buktinya? Oke. Nah, ini setelah ini ketahuan, berarti kalau ini listnya adanya cuma satu, berarti yang diupdate cuma satu barang. Kalau listnya 10, yang diupdate 10 barang. Karena yang diupdate per barang. Oke, jadi ketahuan. Ini adalah mengupdate posisi gudang. Jika gudangnya lebih dari satu tadi, tanpa ada koordinat, dia bisa merubah posisi dengan posisi baru. Ya, habis itu klik simpan. Hasil ini langsung update di balonnya Inalogpal. Oke. Berarti slide-nya yang paling akhir. Oke, teman-teman, sebenarnya kalau kita mau belajar GIS yang benar, nggak mungkin dalam bentuk training atau pelatihan singkat, nggak mungkin. Apalagi implementasinya. Implementasinya itu biasanya opsinya cukup banyak, nggak bisa standar. Oleh karena itu, ini kan baru start, baru mulai memahami GIS dan korelasinya dengan Inalogpal. Nanti punya waktu kita explore, kita latih lagi bagaimana mengimplementasikan kasus-kasus spesifik secara spasial. Karena nggak mungkin standar. Tidak mungkin standar. Berubah, setiap kondisi berubah. Terutama sekarang kita mulai dapat gambaran. Oh, ternyata sistem itu supaya jalannya tidak bermasalah, kita butuh yang namanya pegangan, namanya SOP. Sudah buat sistem, tetapi harus dilanjutkan buat SOP-nya. Supaya setiap kita bekerja ada pegangannya. Oke? Untuk sekarang kita tutup dulu. Terima kasih kepada teman-teman. Mohon maaf jika penjelasannya masih membingungkan. Kita berusaha saling belajar bersama. Kalau saya menjelaskan sesuatu yang kurang jelas, tolong dikoreksi atau ditanyakan supaya nanti sama-sama pemahamannya pada saat pelaksanaan kita nggak jadi masalah. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.